Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Fitri, mahasiswi dari Perbanas Institute. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai peran, fungsi, kualifikasi, dan prospek karir internal auditor sebagai salah satu tugas dari mata kuliah internal audit. Berikut poin yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Poin yang pertama yaitu peran internal auditor, di mana saya akan menjelaskan apa saja sih peran internal auditor dalam organisasi atau perusahaan. Poin yang kedua yaitu fungsi internal auditor, di mana saya akan menjelaskan apa saja fungsi internal auditor dalam organisasi atau perusahaan. Poin yang ketiga yaitu kualifikasi internal auditor, di mana saya akan menjelaskan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi seorang internal auditor. Dan poin yang terakhir yaitu prospek karir internal auditor, di mana saya akan menjelaskan bagaimana prospek karir internal auditor saat ini. Pada poin pembahasan yang pertama yaitu peran internal auditor. Internal auditor memiliki peran yang penting dalam membantu manajemen mencapai kinerja perusahaan yang baik dan ditujukan untuk membantu memperbaiki kinerja perusahaan, di mana hasil dari pekerjaan auditor internal ini digunakan sebagai tolak ukur pencapaian dari organisasi terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya juga ingin menjelaskan peran internal auditor menurut Tampu Bolon, di mana menurut Tampu Bolon peran internal auditor ini berbeda pada masa paradigma lama dan pada masa paradigma baru. Perbedaan tersebut dapat dilihat yang pertama dari perannya. Peran internal auditor pada paradigma lama yaitu lebih sebagai pengawas, sedangkan peran internal auditor pada paradigma baru itu lebih ke konsultan dan katalisator. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari pendekatan internal auditor pada paradigma lama itu lebih ke detektif atau mendeteksi terjadinya suatu masalah. Sedangkan pendekatan internal auditor pada paradigma baru ini lebih ke preventif, yaitu mencegah masalah. Yang ketiga dapat dilihat dari sikap internal auditor pada paradigma lama itu seperti layaknya seorang polisi, sedangkan internal auditor pada paradigma baru ini lebih sebagai mitra bagi perusahaan. Yang keempat, ketaatan dan kepatuhan. Jika dilihat ketaatan dan kepatuhan pada paradigma lama dan baru ini sama ya, yaitu semua polis atau kebijakan. Kemudian yang keempat ada fokus internal auditor pada paradigma lama ini lebih ke kelemahan atau penyimpangan, sedangkan fokus internal auditor pada paradigma baru ini lebih ke penyelesaian yang konstruktif. Kemudian audit pada paradigma lama ini hanya financial atau compliance audit, sedangkan pada paradigma baru ini mengalami perkembangan sehingga ada financial, compliance, operational audit, dan quality assurance. Yang terakhir yaitu dampak yang diberikan. Dampak yang diberikan pun berbeda. Jika pada paradigma lama hanya jangka pendek, maka pada paradigma baru ini jangka yang diberikan yaitu jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya masuk pada poin pembahasan yang kedua yaitu fungsi internal auditor. Menurut Holmes dan Offmeyer, internal auditor ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu menentukan baik tidaknya internal control dengan memperhatikan pemeriksaan fungsi dan apakah prinsip akuntansi benar-benar telah dilaksanakan. Fungsi yang kedua yaitu melaporkan secara objektif apa yang diketahui kepada manajemen disertai dengan rekomendasi perbaikan. Fungsi yang ketiga yaitu memverifikasi adanya keuntungan kekayaan atau aset termasuk mencegah dan menentukan penyelesaian. Fungsi yang keempat yaitu memverifikasi dan menilai tingkat kepercayaan terhadap sistem akuntansi dan pelaporan. Dan fungsi yang terakhir yaitu bertanggung jawab dalam menentukan apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana polis dan prosedur yang telah ditetapkan sampai nilai apakah hal tersebut telah diperbaiki atau tidak. Selanjutnya masuk pada poin pembahasan yang ketiga yaitu kualifikasi internal audit. Untuk menjadi internal auditor ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi. Seorang auditor internal itu harus memiliki keterampilan komunikasi termasuk keterampilan lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Syarat yang kedua yaitu keterampilan dalam memecahkan masalah. Seorang internal auditor harus memiliki keterampilan memecahkan masalah dan memiliki pemikiran yang konseptual dan analitis. Syarat yang ketiga yaitu kemampuan untuk
mempromosikan nilai audit. Seorang internal auditor itu harus bisa mempromosikan nilai-nilai audit di antara karyawan agar terciptanya etos kerja yang baik. Syarat yang keempat yaitu pengetahuan dalam audit. Nah, seorang auditor internal ini harus memiliki pengetahuan seperti pengetahuan standar audit internal dan standar etika profesi. Syarat yang kelima yaitu mengikuti perkembangan perubahan peraturan standar industri. Karena semakin berkembangnya zaman, maka standar industri pun semakin berkembang. Yang terakhir yaitu pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan. Seorang auditor internal itu harus memiliki pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan, misalnya analisis risiko dan penilaian risiko. Masuk pada poin pembahasan yang terakhir yaitu prospek karir internal auditor. Internal auditor saat ini memiliki prospek karir yang sangat menjanjikan. Prospek karir internal auditor apabila di perusahaan besar, maka internal auditnya itu dapat berupa satu direktorat sendiri, di mana dipimpin oleh seorang direktur audit atau chief audit eksekutif. Lalu bagaimana untuk perusahaan skala menengah? Nah, pada perusahaan skala menengah ini, auditor internal ini bisa sampai level manager. Nah, kalau mulai sebagai internal audit staff, maka dalam beberapa tahun apabila kerjanya bagus, maka dapat dipromosikan menjadi supervisor audit, lalu kemudian manager audit, dan tidak menutup kemungkinan apabila menjadi direktur audit apabila terus ditekuni profesi sebagai internal audit ini dan kerja keras dan usaha, serta tidak lupa doa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.